Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kita pada saat ini. Yang terambil dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-13. Dengan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita pada saat ini sudah memiliki segudang agenda atau hal-hal yang kita catat dalam pikiran kita atau berbagai perencanaan yang akan digapai suatu saat nanti. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita menyimpan berbagai segudang agenda agar hal itu dapat dicapai dalam hal perencanaan, kita akan jauh lebih bijak jika setiap rancangan kita ada dalam rancangan Tuhan. Artinya bahwa kita izinkan Tuhan agar Tuhan boleh menuntun dan bersama kita dalam berbagai rencana kita. Sehingga kita tidak menjadi orang yang kecewa. Sehingga kita tidak menjadi orang yang putus asa ketika apa yang menjadi harapan kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, hal itu tidak terwujud. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, banyak rancangan hati manusia untuk hal itu dapat digapai, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang berhasil jika kita mendahulukan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Ketika terjadi perselisihan antara gembala Lot dan Abraham memberikan kesempatan pertama untuk Lot untuk memilih tempat untuk pengembalaan kambing domba mereka. Karena pada saat itu terjadi perselisihan antara gembala Lot dan gembala Abraham. Abraham tidak pernah takut kalau Lot akan memilih sebuah tempat yang jauh lebih baik untuk mengembalakan kambing domba. Karena pada prinsipnya Abraham, ia percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan hal yang jauh lebih baik. Dan bukan hanya itu saja. Karena Abraham percaya bahwa setiap rencananya ada dalam rancangan Tuhan. Dan otomatis ketika setiap rancangan Abraham ada dalam rancangan Tuhan, maka hal yang baik akan terwujud. Atau apa yang menjadi harapan Abraham akan terwujud. Sehingga dengan senang hati Abraham akan memberikan sebuah pilihan pertama untuk Lot agar dia memilih terlebih dahulu. Ketika Lot diperhadapkan dengan pilihan, maka dengan senang hati Lot melayangkan pandangannya ke lembah Yordan yang penuh dengan perairan seperti Taman Tuhan, seperti Taman Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Lot hanya memilih dan mengambil sebuah keputusan hanya berdasarkan pada mata jasmaninya, hatinya, dan pikirannya. Ia tidak pertanyakan Tuhan, apakah ini adalah keputusan yang baik, apakah ini adalah pilihan yang tepat. Ia tidak pertanyakan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau dapat bilang bahwa jika kita pandang segala sesuatu baik adanya, apapun itu, hanya berdasarkan mata jasmani saja, bahkan hati dan pikiran kita tidak cukup itu. Karena belum ada Tuhan di dalamnya. Untuk itu, saya mau dapat sampaikan bahwa saya dan saudara, ketika kita mengambil sebuah keputusan, jangan hanya berdasarkan mata jasmani, pikiran kita, kemampuan kita sendiri, potensi kita. Tetapi pastikan bahwa Tuhan ada dalam setiap rancangan kita. Pertanyakan kepada Tuhan, apakah ini adalah pilihan yang tepat? Apakah ini adalah keputusan yang tepat ketika saya bertindak atau melangkah? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu
sebelum kita menjadi orang yang kecewa, sebelum kita menjadi orang yang putus asa, dahulukan Tuhan dalam segala perencanaan. Dan pastinya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang diberkati, kita akan menjadi orang yang senantiasa hidup damai sejahtera, kita akan senantiasa menjadi orang yang menjalin sebuah keharmonisan dalam segala perencanaan kita. Sehingga karena kita jadikan Tuhan sebagai sumber segala sesuatu yang akan memberkati setiap perencanaan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Haleluya. Amin.